Mataku berjalan ke bawah, membaca tulisan-tulisan seram tentang sekolah ini yang tertempel vertikal di mading. Mulai dari penampakan hantu wanita di depan ruangan ekskul teater, larangan menyanyi lagu sepasang mata bola di depan ruang kesenian, kelas 10-8 yang keramat, penampakan kepala buntung di cermin dekat musola wanita, dan pocong di lorong 3 IPS, dan hantu wanita di green zone belakang sekolah. Jujur aja, semua itu tidak aku percaya. Aku berdiri di depan mading, memasukkan kedua tanganku ke dalam saku celana abu-abu, juga baju seragam putihku yang masih bau baru. Karena memang ini adalah hari ketiga aku sekolah di SMA ini, sebuah SMA negeri di daerah Sekejati, Kiara Condong. Lorong panjang dengan beberapa atap bolong di atasnya silam satu persatu di atas kepalaku. Dan terlihat beberapa perempuan menggunakan selendang tari berlarian di ujung lorong. Karena sekarang jam pelajaran seni tari untuk perempuan di kelasku sudah dimulai. Seperti biasa, aku pun segera mengeluarkan buku sastra yang selalu kuselipkan di saku belakang. Berjalan ke sebuah tempat di mana aku biasa menghabiskan jam pelajaran kosong. Sebuah tempat yang sangat sejuk. Dan wajar bila tempat kecil belakang ruang kesenian itu dinamakan oleh sekolahku itu sebagai green zone. Di tempat ini berdiri rak-rak besar yang saling berhadapan dengan pot-pot plastik yang ditanami berbagai macam tumbuhan. Dan di ujung tempat tersebut tumbuh sebuah pohon beringin besar yang sangat sejuk. Apalagi jika duduk di bawahnya. Dan disitulah aku selalu menghabiskan waktu dengan membaca. Sifatku yang sangat introvert membuatku malas untuk basa-basi bersama teman-teman baru. Lebih baik aku menghabiskan waktu di sini saja. Aku menyandarkan badanku di pohon besar itu. Tenangnya, aku mulai membuka halaman yang terakhir aku baca. Dan tiba-tiba ada orang. Seorang perempuan memakai baju tari membuka gerbang yang bertuliskan Green Zone, Save the Environment. Langsung masuk ke dalam tanpa memperhatikan aku yang ada di situ. Maaf ya, aku cuma mau ganti baju aja kok. Jangan lihat ya. Aku hanya tersenyum dan menundukkan kepalaku ke dalam tulisan sastra tahun 80-an itu.
Aku tidak menemukan Cladinia di halaman belakang. Aku melihat ke kelasnya. Dia tidak nampak di deretan bangku pertama. Itu pertama kalinya aku sedih karena Cladin. Hingga sore harinya, sebelum pulang sekolah, aku coba mengecek halaman belakang. Namun, tetap saja dia tidak ada di sana. Hal ini membuatku sedih. Langkahku gantai sambil menutup gerbang halaman belakang. Tapi, tiba-tiba ketika aku melewati ruang kesenian, aku merasa ada seseorang memanggil namaku. Dan ternyata benar. Sepasang mata sedang memperhatikanku dari dalam ruang kesenian. Aku mengenal mata itu. Mata itu seperti mata Cladinia. Aku segera masuk ke dalam ruang kesenian tersebut. Dan benar saja, Cladinia sedang duduk di situ, lengkap dengan selendang ungunya yang mengikat di pinggangnya, dan tapi dia tertunduk seperti sedang sedih. Aku segera menghampirinya dan mulai terdengar isak tangisnya. Cladin kemudian berdiri dan berlari ke arah panggung kecil tempat pertunjukan tari di ruangan itu. Tiba-tiba saja dia memegang selendangnya lalu menari sambil menyanyi. Suaranya berbeda. Dia seperti menyindan. Dan sayup-sayup ku dengar suara gamelan ruangan itu berbunyi. Tapi tidak ada orang yang membunyikannya. Hanya saja pemukul-pemukul gamelan yang melayang-layang sendiri memukul-mukul gamelan. Astaga. Aku berdiri terpaku melihat semua yang ada di depan mataku. Dan yang aku lihat seperti bukan Cladin. Dia menari seperti penari keraton. Pelan, dan tangannya mulai meliuk-liuk dengan jarinya yang lentik. Lalu aku melihat Cladin menari berputar, dan kemudian dia memutar badannya membelakangiku. Lalu
Kakinya melayang sedikit demi sedikit dan astaga, sekarang dia tertawa cekikikan dan kemudian kepalanya muter 180 derajat dan dengan jelas kulihat mukanya berubah menjadi seorang yang tidak kukenal. Muka seorang perempuan tua yang keriput dengan mata yang besar dan mulut yang bertaring. Astaga, itu bukan Claudinia. Aku hanya berdiri terpaku dan menelan ludah berkali-kali. Dan tiba-tiba jangan ganggu temanku. Dia tidak bersalah. Dia belum tahu siapa dirinya. Dan dia belum menyadarinya. Jangan bawa dia jadi temanmu. Aku melirik ke arah belakang dan melihat Claudine berdiri tepat di belakangku, memakai baju sekolah lengkap dengan tas gendong, dan dia langsung menarik tanganku. Aku bingung. Ada apa ini? Siapa perempuan itu? Dan mengapa Claudine berbicara seperti itu? Dengan langkah yang cepat, Claudine mengajakku ke halaman belakang. Dan dia menjelaskan dengan muka yang pucat dan tersengal-sengal. Ferdi, kamu jangan pernah mau bertemu dengan dia ya. Biarkan dia hidup di sana. Walaupun kamu dan dia sama, tapi kamu beda. Kamu belum tahu siapa kamu. Biar aku saja yang menemani kamu sementara. Nah, mulai sekarang kamu harus mengikutiku terus ya. Dan jadi temanku. Janji, Ferdi? Aku masih bingung dengan penjelasan Claudine. Aku tidak bisa mendengar suaranya Claudine. Aku hanya melihat mulut bergerak. Dan kemudian Claudine mengeluarkan sebuah buku tulis dan mulai menulis sesuatu. Kamu sudah mati dan kamu itu hantu. Apa? Aku sudah mati. Claudine memalingkan mukanya dan menunjuk ke atas pohon beringin di belakangku. Perlahan aku melihat ke atas pohon tersebut dan aku melihat seorang laki-laki yang menggantung diri dengan selendang ungu. Dan astaga, itu aku. Jadi selama ini kamu sudah mati dan kamu itu hantu.
Halo, saya Kladin. Dari kecil, saya punya kelebihan yang orang lain tidak miliki. Saya bisa melihat arwah dan juga bisa berdialog dengan mereka. Sekarang saya sudah duduk di universitas. Dan kisah ini tentang arwah bernama Ferdi. Ferdi yang sampai saat ini masih selalu mengikuti saya. Dia menulis cerita ini untuk teman-teman yang ditinggalkannya 20 tahun silam di sekolah tersebut. Dan satu pesan Ferdi, yaitu untuk tidak melepas selendang yang menggantung di pohon beringin belakang ruang kesenian.